A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 tanda-tanda kiamat kubro. 1. Kemunculan Imam Mahdi. 2. Dajjal. 3. Nabi Isa alaihissalam. 4. Ya'juj dan Ma'juj. 5. Terbitnya matahari dari barat. 6. Kemunculan Dabbah. 7. Kabut, duhon, dan angin yang berhembus. 8. Munculnya api dari Yaman. 9. Terjadinya gempa. 10. Hancurnya Ka'bah. Nabi Isa alaihissalam akan turun ke bumi dan hidup sebagaimana biasa manusia. Beliau alaihissalam turun di Menara Putih yang terletak di sebelah timur kota Damaskus di Syam, Syria. Turunnya Nabi Isa alaihissalam ke bumi merupakan salah satu tanda datangnya kiamat, sebagaimana hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ibnu Majah, dan Abu Daud. Seperti apakah turunnya Nabi Isa alaihissalam kelak? Dalam sejumlah riwayat disebutkan, beliau seorang laki-laki berperawakan tidak tinggi juga tidak pendek, kulitnya kemerah-merahan, rambutnya keriting, berdada bidang, rambutnya meneteskan air seolah-olah baru keluar dari kamar mandi. Beliau membiarkan rambutnya terurai memenuhi kedua pundaknya. Setelah keluarnya Dajjal dan terjadinya kerusakan di muka bumi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Isa alaihissalam untuk turun ke bumi. Hal ini sebagaimana diriwayatkan An-Nawas bin Sa'man, beliau alaihissalam turun di Menara Putih yang terletak di sebelah timur kota Damaskus di Syam, Syria. Beliau menggunakan dua pakaian yang dicelup sambil meletakkan kedua tangannya pada sayap dua malaikat. Apabila beliau menundukkan kepala, maka seolah-olah meneteskan air. Apabila mengangkat kepala, maka seolah-olah berjatuhanlah tetesan-tetesan itu bagai manik-manik mutiara. Tidak seorang kafir pun yang mencium napas Nabi Isa alaihissalam, melainkan akan mati, padahal napasnya sejauh mata memandang. Sahih hadis riwayat Muslim. Nabi Isa alaihissalam turun di tengah golongan yang dimenangkan, At-Tahfatul Mansurah, yang berperang di jalan hak dan berkumpul untuk memerangi Dajjal. Sahih hadis riwayat Muslim, Ahmad, Abu Awana, Buljarud, dan Ibnu Hibban. Nabi Isa alaihissalam turun pada waktu didirikannya salat subuh. Beliau salat di belakang pemimpin golongan tersebut. Beliau tidak membawa syariat baru, namun mengikuti syariat yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Bahkan riwayat-riwayatnya mutawatir dan diriwayatkan oleh lebih dari 25 sahabat Nabi. Dalil-dalil Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat 3 Ali Imran ayat 55. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang kafir
dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu. Lalu aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu perselisihkan padanya. Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai firman Allah. Sesungguhnya aku akan mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku. Dan mayoritas ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wafat tersebut adalah tidur, sebagaimana firman-Nya. 6 Al-An'am ayat 60. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. Dan dialah yang menidurkan kamu di malam hari, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari. Kemudian dia membangun kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditentukan. Kemudian kepada Allah lah kamu kembali. Lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan. Allah berfirman dalam surat 43 Az-Zukhruf ayat 61. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pula pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Sementara itu, dalil-dalil turunnya Nabi Isa alaihissalam jelang hari kiamat kelak adalah sebagai berikut. 1. Hadis riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Senantiasa ada segolongan dari umatku yang berperang demi membela kebenaran sampai hari kiamat. Kemudian Rasulullah bersabda, maka kemudian turun Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Kemudian pemimpin golongan yang berperang tersebut berkata kepada Nabi Isa alaihissalam, kemarilah, serahlah mengimami kami. Kemudian Nabi Isa menjawab, tidak, sesungguhnya sebagian kalian adalah pemimpin atas sebagian yang lain, sebagai penghormatan dari Allah bagi umat ini. Sahih hadis riwayat Muslim, Ahmad, Abu Awana, Ibnu Jarud, dan Ibnu Hibban. 2. Hadis riwayat Abu Hurairah. Demi Rabb yang jiwaku berada di tangannya, terdekat saatnya di mana akan turun pada kalian Isa ibnu Maryam alaihissalam sebagai hakim yang adil. Dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus jizyah, upeti atau pajak, dan akan melimpah ruah harta benda sehingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Sahih hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban, dan Ahmad. 3. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Para nabi itu bersaudara seayah, sedangkan ibu mereka berbeda-beda, dan agama mereka satu. Aku adalah manusia yang paling dekat terhadap Isa ibnu Maryam, karena tidak ada nabi lagi antara dia dan aku. Dan dia akan turun kembali. Jika kalian melihatnya, maka kenalilah oleh kalian bahwa dia adalah laki-laki yang sedang tingginya, berkulit putih kemerah-merahan. Dia memakai 2 buah baju yang agak kemerahan, seakan di kepalanya meneteskan air, walaupun tidak basah. Dia akan mematahkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah, serta menyeru manusia kepada Islam. Di zamannya,
Allah akan menghancurkan seluruh agama kecuali Islam, dan Allah akan membunuh Al-Masih Ad-Dajjal. Kemudian terciptalah keamanan di muka bumi, hingga singa dengan unta mencari makan di tempat yang sama, dan demikian pula harimau dan sapi, juga serigala dan kambing, serta anak-anak kecil bermain-main dengan ular tanpa membahayakan mereka. Beliau tinggal selama 40 tahun, kemudian wafat dan kaum muslimin mensolatkannya. Hadis sahih, hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban, dan Ahmad. Demikian kisah Nabi Isa AS yang diturunkan kembali ke bumi setelah diangkat oleh Allah Ta'ala ketika dikejar-kejar hendak dibunuh oleh Yahudi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.